Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noprana Ulowadu dengan NIM 230300101, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang saya review dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik itu dari bab 8 sampai dengan bab 12. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus Jahamat. Baik, kita langsung saja pada materi pembahasannya. Yang pertama, perbandingan konfederasi dan negara kesatuan dan negara federal. Konfederasi, pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Negara kesatuan. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat kekuasaan, terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian pemerintah atau kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, atau negara kesatuan dengan kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tetapi pada tahap berakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Negara federal. Menurut C.V. Strong, yang diperlukan dua syarat, yaitu adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan dan kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Yang kedua, keinginan pada satu kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena apabila kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukanlah federasi yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Ada beberapa contoh federalisasi. Yang pertama, federalisasi di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis kuat, yaitu yang pertama, dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. Yang kedua, kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. Yang kedua, federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya di Uni Soviet tertinggi yang terdiri atas dua majelis, yaitu Council of the Union dan Council of the Nationalists, yang khususnya memberi perwakilan kepada negara-negara bagian Uni Soviet. Negara ini terdiri atas 15 negara bagian, yaitu Uni Republik dan beberapa daerah otonom. Data Undang-Undang Dasar pada tahun 1936 disebut 16 negara bagian, tetapi dalam tahun 1956 menjadi 15 negara. Dalam Council of Nationalism, setiap negara bagian mempunyai 25 wakil, sedangkan daerah-daerah otonom juga mempunyai sejumlah wakil tertentu. Federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember tahun 1949 sampai dengan bulan Agustus tahun 1950. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian atau disebut daerah bagian yang secara formal berkedudukan saling sama atau martabat atau equal status dan saling sama hak atau equal rights. Secara formal pula bentuk federal bersifat sempurna karena
mempunyai satu kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu dan kekuasaan terletak pada negara-negara bagian atau Undang-Undang Dasar Pasal 51. Yang kedua, dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang negara bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Undang-Undang Dasar Pasal 48. Perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Doktrin ini demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara. Doktrin ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1755. Pada taraf ditafsirkan sebagai pemisah kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan terdiri dari macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang atau dalam peristilahan baru sering disebut sebagai proclamating function. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau dalam peristilahan baru sering disebut rule application function. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang dalam peristilahan baru yang disebut dengan rule adjudication function. Badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Badan eksekutif. Badan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempit. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif yang biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu administrasi, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya yang menyelenggarakan administrasi negara. Macam-macam badan eksekutif. Badan eksekutif di Indonesia dalam masa prademokrasi terpimpin, yaitu pada bulan November tahun 1945 sampai dengan bulan Juni tahun 1959, kita dikenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Sebagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bekerja sama atas dasar tanggung jawab. Menteri Kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Muhammad Hatta, yang karena itu dinamakan kabinet presidensial. Badan legislatif. Badan legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah assembly, yang mengutamakan unsur-unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat pemerintahan yang bertanggung jawab kepadanya. Untuk menggabungkan menggabungkan tiga unsur dari satu demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik.
badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknik yuridis termasuk bidang ilmu hukum daripada ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi akan tidak lengkap apabila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lain, yaitu legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah kita ketahui bahwa dalam arti yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisah kekuasaan yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik menggenapi fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Akan tetapi dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisah kekuasaan yang mutlak dan mudah demikian kompleksnya sehingga doktrin itu diartikan hanya sebagai pembagian kekuasaan. Artinya hanya fungsi pokoknya saja yang dipisahkan, sedangkan selebihnya ketiga cabang itu terjalin satu sama lain. Sifat dan partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak yang dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awal studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan perkembangan demokrasi muncul banyak kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial atau post-industrial dan dinamakan gerakan sosial baru atau New Social Movement. Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivitas politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi di masa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Partisipasi politik melalui New Social Movement dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebabnya adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara suatu orang atau misalnya dalam pemilihan umum sangatlah kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikut-sertakan dalam proses politik. Maka, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan umum yang mengatur pengumpulan suara pada pendukungnya yang menjelang masa pemilihan umum, atau kadang-kadang dinamakan caucus party. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pemikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh bisa lebih besar dan pembuatan dalam pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik itu adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah dengan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Fungsi partai politik. Di bagian terlebih dahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda-beda secara mendasar mengenai partai politik di negara-negara demokratis dan negara-negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi bahwa pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat pada kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Pemilihan umum. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan hak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan suatu tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran berbagai sistem lain yang bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobby, dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, seperti analisis yang kurang kebebasan itu serta kemungkinannya ada pada faktor mobilisasi yang sedikitnya banyak mengandung unsur paksaan. Macam-macam pemilu. Sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi yang akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama, single member atau suatu daerah pemilihan umum memiliki satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Multi-member atau satu daerah pemilihan umum beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil atau distrik pemilihan satu wakil tunggal atau single member atau dasar pluralitas atau suara terbanyak
Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar yaitu daerah pemilihan umum atau memilih beberapa wakil atau multi-member. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara yang dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dan parlemen bagi masing-masing partai politik. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihannya hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisahkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui Stable Accord. Yang kedua, fragmentasi. Partai ini dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Malahan, sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Maureen Deverger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris, Amerika, sistem ini telah menunjang bertahannya sistem dwipartai. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan konstituen lebih erat. Dengan demikian, si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula, kedudukannya terhadap pemimpin partainya akan lebih independen karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukan baik untuk nominasi maupun kampanye. Keuntungan sistem proporsional. Yang pertama, sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi dalam partai ini sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti egalitarian karena praktis tanpa ada distoris, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun memperoleh peluang menampilkan wakilnya dalam parlemen. Tahu rasa keadilan masyarakat sedikit banyak yang terpenuhi. Yang ketiga, sebagian contoh pada bagian ini yang menggambarkan hasil pemilihan umum di Inggris dengan distoris dan di Indonesia tanpa distoris. Partai konservatif dengan 41,9% suara memperoleh 51% kursi. Partai Buruh memperoleh 34,3% suara dan 41,6% kursi, sedangkan Partai Liberal Demokrat memperoleh 17,8% suara tetapi hanya 3% kursi. Di Indonesia, persentase peroleh ini menggambarkan hasil pemilihan umum pada tahun 1992 dengan sistem distrik. Dengan distoris ini dan hasil pemilihan umum di Indonesia dengan sistem proporsional tanpa distoris. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi, jelas bahwa ada kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu, beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya memakai sistem distrik murni dalam pemilihan umum pada tahun 1991 menentukan bahwa sejumlah distrik akan diwakili oleh 4 wakil. Di antaranya harus ada yang mewakili golongan minoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongannya dalam parlemen. Begitu pula Jepang memakai sistem distrik yang sangat berbelit-belit. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1983, tahun 1992, tahun 1997, tahun 1999, dan tahun 2004. Dari pengalaman sebanyak itu,
Pemilihan umum tahun 1955 dan tahun 2004 mempunyai kekuasaan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang sangat cocok untuk Indonesia. Zaman demokrasi parlementer. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, sebenarnya pemilihan umum sudah dirancanakan dimulai bulan Oktober tahun 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali untuk pemilihan anggota DPR pada bulan September dan 1 kali untuk pemilihan anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu, sistem ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara. Sistem demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai dengan 1965, sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSSI, Aruji, IPKI, dan Partai Islam. Kemudian ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin tidak mengadakan pemilihan umum. Zaman demokrasi Pancasila. Pada tahun 1965 dan 1998, sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya Musyawarah Nasional ketiga Persahi pada tahun 1966 dan Simposium Hak Asasi Manusia pada bulan Juni tahun 1967. Diskusi yang paling penting diadakan di Seskot Bandung pada tahun 1966. Pada seminar Angkatan Darat II, ini dibicarakan langkah-langkah yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik karena ulah mereka dianggap telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik. Pemilu di zaman reformasi. Seperti juga di bidang-bidang ini, reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Yang pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergeraknya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru.